Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas atau mereview kandang ayam yang low budget ya. Meskipun low budget tapi cukuplah untuk menampung beberapa ayam, bisa 10 ekor lah maksimal gitu. Yuk kita simak video selengkapnya. Jadi buat teman-teman ya, untuk yang mau memulai peternakan ataupun hanya sekedar memelihara, kadang-kadang kita terbentur karena biaya ataupun apalah untuk menyediakan kandangnya ya. Kita punya bibitnya tapi kandangnya nggak punya. Tetapi kita sering berpikir untuk mengawali itu perlu banyak modal, terutama untuk modal kandang, modal pakan, terus modal bibit juga. Nah biasanya kalau kita berpikiran seperti itu, kita tidak akan terlaksana ya teman-teman. Yuk kita mulai aja dulu dengan bahan yang ada, bibit yang ada, dan pakan yang ada. Tetapi kita juga harus ada persiapan atau pengetahuan untuk kedepannya. Jikalau kita sudah mempunyai modal yang besar, kita memaksimalkan apa yang sudah kita ketahui dan apa yang semestinya untuk peternakan yang bagus itu seperti apa. Ini jadi jangan sampai karena kita kekurangan modal, karena kita butuh modal untuk bikin kandang dengan kandang yang bagus dengan modal sekian, sedangkan keuangan kita tidak mencukupi, hingga peternakan kita atau niat kita itu jadi tidak terlaksana. Nah jangan seperti itu ya teman-teman. Harusnya harus dengan keadaan seperti apapun, yang penting mulai aja dulu dengan kandang yang seadanya, bibit seadanya, sama pakan seadanya. Yang jadi catatan, yang penting kita ada pembelajaran pengetahuan untuk mengembangkan bagaimana cara yang benar dan pakan yang betul, serta kandang yang nyaman untuk ternak. Oke teman-teman, ini dia pembahasan tentang review kandang ayam yang low budget. Oke teman-teman, ini dia kandangnya. Ini sudah jadi. Jadi di sini kita akan mereview dan sekaligus biaya yang sudah saya keluarkan untuk membuat kandang seperti ini. Buat teman-teman mungkin bisa memanfaatkan apa yang ada gitu. Ini juga kebanyakan sih memanfaatkan ya teman-teman. Kita lihat yuk. Ini dia si pintunya seperti ini. Ini nggak pakai engsel tapi menggunakan ini ya penguncinya. Jadi si posisi pintunya itu seperti ini ya bukannya. Ya seperti itu. Kita tidak menggunakan engsel, salah satu meminimalisir biaya juga ya teman-teman, karena kita itu dengan memaksimalkan biaya yang ada gitu. Nah untuk si rangkanya, nah seperti ini ya, jaringannya bukan yang kayak gininya. Ini kita dapat dari sisa pemotongan ya, kaso. Nah ini didapatkan saya itu gratis ya teman-teman. Terus untuk masalah ya seperti ini ya, untuk masalah ini yang utama, untuk jaring-jaring yang utama, untuk rangka yang utama itu menggunakan hasil dari limbah potongan-potongan kayu ya teman-teman. Terus untuk yang jaringan utama, ini jaringan yang kecil, sama juga ini limbah potongan kayu. Jadi berhubung saya dekat ya begitu, ini rumah dengan penggesekan kayu ya teman-teman. Jadi manfaatkan yang ada gratis ya. Terus ini untuk ininya, lantainya. Ini untuk lantainya ini sama juga saya memanfaatkan dari limbah kayu juga, bukan yang bagus. Ini hasil pemotongan sisa-sisa dari, biasanya sih ini dijadikan kayu bakar, namun saya manfaatkan untuk lantai kandang ayam. Sama berikut dindingnya juga, lihat aja sama teman-teman seperti ini. Dindingnya sama atapnya juga sama ya, itu dari limbah pemotongan kayu. Yang biasa digunakan sih untuk kayu bakar kan, tapi saya manfaatkan untuk membuat kandang ayam nih. Lihat ini tipis ini ya.
seperti ini. Terus kita lihat ke ini lantai yang atas, ini posisi kandang ayamnya sekitar 60 cm per ini ya, per kandang ini nih, per kandang ini, per lantai itu sekitar tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, dan panjangnya sekitar 1 meter teman-teman. Jadi muatlah untuk 5 ekor ayam yang dewasa, yang itu ya, yang berumur yang sedang gitu, bukan bibit, yang sedang gitu. Jadi masuklah sekitar 5 ekor per kandangnya atau per lantainya. Jadi untuk lantai kedua ini seperti ini penampakannya. Sama juga ini saya menggunakan penguncinya itu dengan bambu ya teman-teman. Jadi nggak pakai engsel nih. Kalau pakai engsel mungkin nambah biaya lagi. Terus mungkin nih di dalamnya kayak seperti ini ya. Di dalamnya sama seperti yang atas nih, seperti ini. Sama di bawah juga muatlah 5 ayam. Kalau untuk ayam yang ukuran sedang gitu, ukuran daging 1 kilo cukup untuk 5 ekor ya teman-teman. Terus mungkin teman-teman ada yang bertanya cara ngasih makannya gimana, maksudnya tempat pakannya itu gimana ya. Di sini rencana saya akan menggunakan kayak seperti ini aja, kayak seperti ini aja ya teman-teman. Untuk kasih makannya atau ngasih minumnya kayak seperti ini aja, disimpan di bawah seperti itu. Mungkin akan untuk ayam yang suka nyakar itu, jadi bisa kemungkinan ini tuh tumpah, bisa kemungkinan untuk ayam yang suka nyakar. Tapi kalau misalkan ini dipasangnya di sini ataupun di bawah juga dengan ada bantuan direkatkan gitu ya, jadi nggak goyang, insya Allah ini bisa maksimal. Jadi si pakan tuh tidak tidak tumpah. Nah biasanya kita bikin tempat pakan tuh di sini ya teman-teman. Jadi si kepala ayam tuh keluar. Di sini saya menggunakannya akibat kekurangan bahan dan juga meminimalisir modal, biaya untuk pembangunan kandangnya. Jadi saya didesain seperti ini aja ya teman-teman. Jadi seperti ini ya penampakannya teman-teman. Nah, lihat seperti ini teman-teman. Mungkin dalam konsep untuk peternakan kandang seperti ini tidak begitu baik, hanya sekedar bisa mengandangi ataupun tidak sesuai dengan kualitas ya teman-teman, standar untuk peternakan gitu. Tapi akan kita tahu yang seharusnya itu seperti apa, tetapi kan berhubung modal kita itu belum cukup, modal minim dan modal nekat gitu. Jadi jangan sampai karena tidak ada modal untuk bikin kandang ataupun untuk beli pakan yang bagus ataupun untuk beli bibit yang bagus, kita itu jadi nggak melaksanakan itu. Jadi nggak one action, nggak action gitu. Jadi kita tuh cuma sekedar rencana aja gitu. Terus laksanakan action dengan minimal modal, akan tetapi kita mencoba dan kita harus tahu walau minim modal, kita tahu kandang yang bagus itu seperti apa. Tapi berhubung terbentur biaya ya kita bikin seadanya dulu, karena kita mulai aja dulu gitu teman-teman. Dan untuk kedepannya mungkin karena kita sudah keilmuan kita sudah dilengkapi gitu, terus modal juga bertambah ya, kita bisa bikin standar kandang yang sesuai menurut supaya nyaman gitu ternak tuh. Jadi sekarang tuh mulai aja dulu kita. Kandang-kandang ini mungkin tidak memenuhi standar peternakan. Ini kandang satu ya, yang ini yang baru. Terus itu kandang juga, itu biasanya saya gunakan untuk kandang yang anakan baru turun dari sarangnya. Terus itu juga kandang, sama kandangnya sangat sederhana dan sangat minimal modal sekali, cukup dengan tenaga kita aja gitu. Terus yang ini ya, biaya yang saya habiskan itu sekitar 15.000 ya teman-teman. Karena untuk apa? Hanya untuk paku aja di sini. Hanya untuk paku saja teman-teman, dan mungkin tenaga ya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau ini saya memanfaatkan dari bekas lemari itu, yang tidak digunakan lagi, saya pakai untuk ini tuh, ada ayam, untuk kandang ayam yang itu
yang anaknya. Ini untuk indukan-indukan. Ini untuk induk-indukan kita juga punya hanya sekedar 2 indukan, 2 betina dan tidak punya jantan. Nah, untuk jantan kita masih masih menggunakan jantan-jantan yang ada di luar saja gitu. Jadi posisi si betinanya kita lepaskan. Jadi pulangnya misalkan sore kita masukkan lagi ke kandang, dan paginya sampai sore itu kita keluarkan supaya berkeliaran itu mencari makan ataupun mencari pasangannya gitu, supaya bisa bereproduksi dengan baik lagi gitu teman-teman. Dan mungkin kedepannya kita akan beli indukan juga, jantan juga atau betina juga, memperbaiki kandang, memperbaiki pakan dan lain sebagainya. Nah, untuk yang sekarang mulai aja dulu, karena berbentur dengan biaya, jangan sampai mengurungkan niat kita memulai peternakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai dengan menit terakhir. Saya ucapkan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.